Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Tanah Jawa dipimpin Saiko Shikikan Komakichi Harada membentuk suatu badan, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokurisu Junbi Chosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Dajiman Wedio Diningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu seorang Jepang, Shuchokan Chiribon dan R.P. Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan M.R. Age Pringgodigo. Anggotanya 60 orang, ditambah lagi 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua, karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Nagano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni 1. Panitia perumusan terdiri atas 9 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang keempat, Panitia Pembela Tanah Air, diketuai oleh Abikusuno Cokrosuyoso. Masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan bersidang yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara. Di antaranya, 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu 1. Paham negara persatuan. 2. Perubahan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisme negara. 5. Hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara.
Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nantinya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu, asas petunjuk seorang ahli bangsa. Oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Kemudian disusukan dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut, belum dapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, 9 orang anggota BPU PKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia kecil atau Panitia 9 tersebut terus bekerja keras untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada tanggal 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, sesuai dengan nama yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta, Alinea 4 dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua. Masa sidang kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua, yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancangan membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Husein. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancangan Undang-Undang Dasar kepada sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar. Akhirnya, sidang BPU PKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPU PKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan.